pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali pada kesempatan pagi hari ini, pada menu sarapan kita, kalau kita boleh melihat, kita mengawali di awal Februari, kita masuk di bulan Februari. Kalau Februari identik dengan bulannya kasih sayang atau Valentine yang kalau boleh kita kenal. Tapi pada kesempatan pagi hari ini kita mau kembali belajar tentang kasih Tuhan Yesus. Kita membuka di pagi hari ini di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, ayat tidak asing buat kehidupan kita semuanya. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sini yang menuliskan kitab ini adalah Paulus. Kita sudah mengenal Paulus. Siapa sih Paulus itu? Siapa awalnya Paulus sebelum terima Tuhan Yesus, sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus? Dia seorang ahli Taurat, tetapi hidupnya menganiaya gereja. Dia menulis ayat ini dikatakan, dan yang paling terbesar diantaranya ialah kasih. Saya yakin dan percaya Paulus mengalami yang namanya kasih Yesus. Hari ini, pagi hari ini, saya ingin menyampaikan judul yang berjudul tentang Perfect Love, kasih yang sempurna. Kalau saya tadi berbicara tentang Paulus, bahwa Paulus merasakan, atau Paulus sendiri merasakan yang namanya kasih sempurna itu sendiri, sehingga Paulus boleh menulis kitab banyak tentang Yesus di sini, di mana kisah-kisah tentang Yesus, kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca nanti di rumah Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 13 ini berbicara tentang kasih. Dan saya yakin dan percaya Paulus mengalami kasih Yesus yang luar biasa, yang sebelumnya bahwa sebenarnya dia seorang ahli Taurat yang hafal hukum-hukum Taurat, tetapi dia tidak memiliki kasih itu tadi. Dan sehingga Yesus sendiri yang menjamah dengan kasih-Nya, sehingga dia merasakan kasih yang luar biasa itu, kasih yang sempurna boleh dirasakan oleh Paulus. Contoh lagi satu lagi contoh yang merasakan kasih Tuhan Yesus yang sempurna, yaitu Petrus. Petrus boleh merasakan kasih Tuhan Yesus
Padahal Petrus sendiri seorang murid Yesus yang sehari-harinya berjalan dengan Tuhan Yesus. Tapi di akhir, pada saat Yesus mau disalib, Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi satu hal yang luar biasa, Petrus mendapat kasih yang sempurna yang boleh diterima oleh Petrus, di mana Petrus mengalami kasih itu sendiri, kasih yang Tuhan sudah berikan, sehingga luar biasa Tuhan pakai Petrus luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa. Di hari Pentakosta, Petrus berkhotbah sehingga banyak orang dimenangkan pada saat itu. Satu lagi, Tuhan Yesus istilahnya tokoh, atau bukan tokoh ya. Kalau kita nanti bisa baca di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, seorang wanita yang bersinah boleh menerima kasih Yesus, kasih yang sempurna itu. Nanti bisa Bapak Ibu Saudara baca di rumah, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yang seharusnya wanita ini dirajam. Kalau secara hukum Taurat, seorang atau yang bersinah, dia mendapat hukuman harus dirajam. Tetapi pada saat itu wanita ini ya diperhadapkan pada Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Mungkin ahli-ahli Taurat ini pengen menguji Yesus. Tapi satu hal yang luar biasa, Tuhan Yesus bukannya ikut merajam atau menghakimi, dia menerima kasih yang Tuhan sudah berikan buat wanita yang bersinah ini tadi, sehingga kasih boleh diterima oleh wanita ini. Dan sungguh luar biasa kasih Tuhan Yesus itu. Kita membuka di Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih sebenarnya. Mengapa Paulus mengatakan yang paling besar adalah kasih? Karena kasih Allah itu luar biasa. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah mengasihi bukan, mungkin kalau secara dunia mengasihi orang yang mengasihi kita gampang. Tetapi mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, terlebih orang yang berdosa. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih yang sempurna itu, kasih Allah itu sendiri. Tadi yang saya sudah bilang bahwa Paulus, Petrus, dan wanita yang bersinah tadi mengalami kasih itu. Kalau kita kembali buka Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Inilah kasih yang Tuhan ajarkan. Inilah kasih sempurna itu tadi. Kalau kita mengasihi orang-orang yang memberkati kita, gampang. Tetapi kalau kita mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita, terus suruh meminta doa, untuk meminta berkat untuk orang yang mengutuk kita, berdoa bagi orang yang mencaci kita. Di dunia ini tidak ada selain Yesus yang mengajarkan kasih ini. Dan kita perlu menerima kasih itu juga terlebih dahulu, karena kita tidak mampu. Karena tidak mampu kalau kita pakai kekuatan kita. Karena kasih itu yang didapat dari Allah. Di 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang
sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita mengasihi, tidak ada rasa takut. Meskipun itu musuh kita, meskipun itu orang yang membenci kita. Terlebih hidup kita sudah ditebus. Tidak ada, aku masih belum layak, aku masih belum sanggup, aku sebenarnya masih berdosa. Itu kita belum merasakan kasih yang Tuhan sudah berikan, terlebih kasih Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Seperti tadi di Yohanes 4:10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Biar pagi ini Bapak Ibu Saudara, di hari ini kita mau belajar mengenai kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Biar kasih sempurna itu boleh kita rasakan pagi hari ini. Seperti pujian tadi dikatakan bahwa Yesuslah yang mengampuni kita. Dia menerima kita apa adanya. Kalau dunia menerima apa ada apanya. Tetapi Tuhan Yesus menerima kita itu dengan kasih yang sempurna. Dari latar belakang apapun, dan Dia mengasihi kita. Biar pagi hari ini kita boleh merasakan kasih sempurna itu, dan Tuhan berikan buat kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.